Makanya nggak usah emosi, jangan tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Oh, yang ngeten-ngeten ini harus dipahami li ta'arofu, agar kamu punya pengertian. Orang Eropa kalau musim dingin butuh pemanas, musim panas butuh pendingin, makanya dia nggak boleh kedinginan. Maka Belanda dulu ke sini cari penghangat. Sekarang cari energi, cari minyak neng dindi untuk apa? Menghidupkan sumber listrik. Makanya dia perang di Timur Tengah, dia perang di mana-mana untuk berebut minyak sebagai sumber energi. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai ingkang kula hormati. Khususipun Imam besar Masjid Agung Ponorogo ingkang kula hormati, Pak Bupati, Bu Wakil Bupati ingkang kula hormati, Ketua Panitia dan penyelenggara Gus Asyik, sedaya rombongan ingkang kula hormati, tamu undangan saking Jakarta, saking Ponorogo, sedaya ingkang kula hormati. Alhamdulillah niki ceritane ngaji kebangsaan. Ini model anyar. Biasanya ngaji mulutan. Mulutan, Isra Mi'raj, ini ngaji kebangsaan. Nah, kenapa menjadi penting sekarang orang berbicara bangsa? Karena ketika Allah bikin manusia, yang pertama itu cuma dua. Jadi laki-laki dan perempuan. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku bikin kalian ini laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki yang ini, perempuan yang itu, kan gitu. Nah, sampai akhirnya laki-laki dan perempuan ini beres urusan. Bahwa ternyata laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Tapi dari laki-laki dan perempuan ini kemudian muncul masalah baru karena punya anak. Yang anak ini akhirnya menghasilkan suku-suku, berkelompok-kelompok. Nah, lahirlah masalah baru karena manusia sudah mengenal kelompok-kelompok keluarga besar. Sampai akhirnya kelompok-kelompok keluarga ini tambah besar, tambah besar, tambah besar. Yang akhirnya kemudian disebut oleh Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kemudian kalian aku bikin jadi bangsa-bangsa dan suku. Nah, dari Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian anak cucunya menghasilkan bangsa-bangsa yang berbeda. Yang tadinya 2 orang berubah menjadi jutaan dan sekarang miliaran. Tempatnya beda, warnanya beda, modelnya beda. Yang menempati Arab tinggi besar, rambutnya keriting. Yang menempati Cina tembem-tembem sipit. Yang menempati Eropa tinggi besar, rambutnya merah. Yang menempati Afrika hitam gosong kayak kopi. Nah, yang menempati Nusantara kecil-kecil pesek. Ini yang disebut berbangsa-bangsa, lita'arofu, agar kalian saling pengertian. Nah, akhirnya kemudian kita punya yang namanya bangsa Indonesia. Kebutuhannya ya kebutuhan ala Indonesia. Kebutuhan ala Arab itu susah karena tanahnya kering. Cari makan susah, cari minum susah. Hidupnya serba butuh survive. Podo-podo butuh urip, ning angel uripe. Mula sama Allah dibikin besar. Supaya apa? Supaya kuat hidup di gurun pasir. Yang di Eropa hidupnya susah karena mereka ngalami musim dingin. Kalau musim dingin tidak ada lagi matahari. Selama 4 bulan kulit mereka berubah bintik-bintik kayak kulit tekek. Makanya orang Eropa itu selalu mimpi melihat matahari terbit. Makanya dia ke sini. Kalau musim dingin lari ke sini. Itu namanya DD.
berjemur, makanya cuma pakai simpak dan pakai BH tok. Itu bukan porno, itu berjemur. Maka Pak Bupati harus ngerti kalau ada turis ke sini nggak usah disuruh pakai jilbab. Nanti orangnya pindah ke Thailand. Jadi negara pun harus ngerti problem itu. Orang Eropa kalau musim dingin nggak cukup makanannya, kalau cuman makanan biasa, dia butuh kalori yang sangat banyak. Nah, kebutuhan kalori yang sangat banyak dia butuh daging. Makanya susu dikeraskan menjadi keju, susu dibusukkan menjadi yogurt. Karena tanpa itu mereka nggak bisa bertahan di musim dingin. Nah, beruntunglah kita ini kubis saja hidup seumur-umur. Jadi enak kita ini karena kita punya bangsa Indonesia. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun. Seluruh daun rontok di musim gugur. Makanya negaranya bersih karena tumbuhannya itu tumbuh daunnya bareng, rontoknya bareng. Lah di sini butuh tukang sapu karena daun tumbuh berkembang gantian. Satu-satunya daun yang nggak rontok di Eropa itu cuma daun cemara. Maka bulan Desember kalau Natal pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara, ya daun itu aja yang nggak rontok. Makanya nggak usah emosi, jangan tanam cemara di depan masjid kami, itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Oh, yang ngeten-ngeten ini harus dipahami lita'arofu agar kamu punya pengertian. Orang Eropa kalau musim dingin butuh pemanas, musim panas butuh pendingin, makanya dia nggak boleh kedinginan. Maka Belanda dulu ke sini cari penghangat. Sekarang cari energi, cari minyak neng dindi untuk apa? Menghidupkan sumber listrik. Makanya dia perang di Timur Tengah, dia perang di mana-mana untuk berebut minyak sebagai sumber energi. Nah kita nggak panas nggak dingin, makanya teknologinya nggak perlu AC, cukup sarung. Kalau panas kebut-kebut sarung, kedinginan kemulan sarung. Adu seandu anduk. Sarung lo enak kita. Jadi kita ini menjadi sebuah bangsa oleh Allah, nggak usah emosi. Kenapa kita dibikin kecil? Karena ditempatkan di buminya yang paling indah, yaitu Indonesia. Orang Cina, kenapa matanya sipit-sipit coba? Karena kalau musim dingin saljunya turun, mataharinya keluar, jadi silau. Lama-lama yang ini deh. Makanya enggak panas, enggak dingin dia. Makanya orang Cina itu gampang sekali beranak. Diuncali katok ono mana. Maka penduduknya sekarang sebanyak 2 miliar. Di mana 2 miliar orang ini hari ini bermasalah karena Cina enggak sanggup untuk continue menyediakan 1 juta ton gandum setiap hari. Makanya bagi yang enggak mampu mereka disediakan makan gratis karena tidak semua orang bisa makan kayak kita. Makanya kita harus tahu Cina itu sedang kesulitan menyediakan makan. Makanya mereka tidak menyediakan kambing. Karena kambing enggak cukup, pentilnya 2, anaknya 1. Makanya yang cukup untuk sana babi, pentilnya 16, anaknya 30. Mereka kalau makan gandum dibikin mie, terus dimakan pakai sumpit, biar awet. Coba kalau makannya dicawuk ini ya cepet entek. Menghasilkan pola-pola hidup yang beda. Hidup di Afrika juga nggak mudah. Nanam padi habis dimakan emprit. Emprit di sana jutaan, triliunan, sampai diekspor ke Indonesia harganya 30 juta. Namanya black strut, itu emprit Afrika. Nanam pisang juga bermasalah karena apa? Dia makan monyet. Monyetnya itu segede sapi, 1 makanan 1 tandan. Karena monyetnya segede sapi. Namanya gorila. Sampai sini dikenal dengan nama King Kong. Makanya kita mengenal obat nyamuk cap King Kong. Nanam telon, tek pangan celeng. Mereka harus hitam karena di sana ada singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan.
Nek ireng ngono mengkurep wis ora ketok. Nah ini hal-hal seperti ini, makanya kita ini kebagian Indonesia kecil-kecil, pesek-pesek, tidak ada masalah, hidup kita nyaman. Matahari nggak pernah ingkar janji, pagi terbit, sore terbenam. Air tidak pernah membeku menjadi es, semuanya mengalir. Orang Eropa kalau musim dingin membeku airnya, maka tidak dapat ikan. Maka ikan diawetkan di musim panas namanya sarden. Kita seumur-umur selalu dapat ikan segar, maka nggak usah ribut makan sarden. Enak kita ini. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun, kita seumur-umur nyayur apa saja ada. Loh, makanya tempat paling indah itu ya kita ini di Indonesia. Makanya orang Eropa datang ke sini, orang Arab datang ke sini, orang Cina datang ke sini karena tahu ada surga di dunia namanya Indonesia. Makanya bangsa kita juga menjadi bangsa yang kuat. Bangsa yang setara dengan bangsa-bangsa yang lain. Jangan merasa minder, ini karena nggak ada yang nyeritain. Orang Eropa punya legenda cinta Romeo Juliet. Orang Arab punya Kais Laila. Orang Cina punya Sampai Ingtai. Kita punya Ande-ande lumut. Sama aja, lagunya juga ada. Dedole si ande-ande lumut temurunono putri. Lho apa kan putrine kang ayu rupane leteng abang iku kang dadi asmane bu-ibu kula mboten purun bu-ibu kula mboten mudhun nadyan ayu sisane si kula kali Pak Giri nih pun sepakat madosi makame yuyu kang pun sepakat nih ajeng tabarukan kula kali Pak Giri makin ngejak Gus Mukarrabin kali Gus Asik nih. Ajeng tabarukan nek ero makame yuyu kangkang. Kok enak ana wong lanang icip-icip tok ora tanggung jawab. Ndak kita punya kok. Orang Eropa punya cerita ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella. Kita juga punya bawang putih, bawang merah. Di sana ada orang kuat namanya Samson, kita punya orang kuat Bantung Bondo. Di sana ada binatang bisa ngomong dalam kisah kura-kura ninja, dalam kisah macam-macam nih kono Tom and Jerry. Kene yo duwe kancil nyolong di timun. Apa bedanya? Semua punya kok. Makanya di saat bangsa-bangsa itu bangkit, kita juga bangkit. Orang lain bisa membangun mercusuar besar. Orang Cina bisa membangun tembok Cina. Orang Mesir bisa bangun piramid, orang Peru bisa bangun Machu Picchu, orang Prancis bisa bangun Menara Pisa, orang Romawi bangun Kolosium, kita juga bisa bangun Borobudur, bangun Prambanan. Loh apa bedanya ayo? Orang sana bisa bernyanyi dengan bahagia, menggunakan alat musik, berjoget ria. Orang Eropa punya alat musik gitar, enggak terlalu susah, cuman kayu tali. Orang Eropa cuman terbang, cuman kayu kulit. Kita alat musiknya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Nggak punya, dipikir kita nggak punya. Apa yang orang Eropa punya kita juga punya. Cuman ini nggak ada yang cerita. Amerika menceritakan semua khazanah bangsanya. Kepada anak-anak Amerika diceritakan kok masih. Bahkan Hollywood punya cerita khusus buat masa lalu Amerika. Dalam film Wild West sampai The Last of the Mohican dia ceritakan. Ketika Amerika punya masalah dengan orang-orang Cina. Secara spiritual dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ketika mereka bermasalah dengan orang-orang Jepang terkait spiritual. Mereka bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Loh. Kalah di Vietnam dia bikin Rambo 1 sampai 6. Orang Cina menceritakan bangsanya mulai dari ular putih sampai ular hijau diceritakan. Mulai dari Sun Gokong sampai Wung Fei Hung diceritakan. Dia nggak pernah melupakan cerita bangsanya. Wong Jepang menceritakan Oshin, samurai nggak ada habisnya.
Bahkan samurai terakhir diceritakan dalam kisah Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Orang Korea menceritakan bangsanya lewat meja makan dan air mata dalam kisah drakor. Orang Malaysia menceritakan masa lalunya kepada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin sebagai masa depan Malaysia nggak boleh ribut sama anak-anak India karena mereka bersatu. Kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh ribut sama anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh ribut dengan anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Lah kita menceritakan apa? Kita setiap hari diceritakan ceritanya orang lain, nenek moyang orang lain, bangsa orang lain. Kita nggak pernah menceritakan diri kita sendiri. Siapa yang menceritakan Kiai Hasan Besari? Nggak ada lagi. Siapa yang menceritakan Baba Syariah? Siapa yang menceritakan Kiai Hasyim Asy'ari? Sampai akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari nggak ada dalam cerita perjuangan kemerdekaan Indonesia karena kamu lebih suka menceritakan bangsa lain. Itu mangga, itu jambu di kampungmu lahir mbok uyui bareng gede jambu Bangkok. Iku pitik mangan taekmu lho begitu gede ayam Bangkok, yang tersisa tinggal gula Jawa, wedhus Jawa. Lah itu. Sementara bangsa-bangsa yang lain menceritakan bangsanya setelah itu jualan. Amerika menceritakan bangsanya setelah itu dodolan, mulai McD, mulai celana jeans, mulai produk-produk Amerika berikutnya. Mereka kaya dari kebanggaan Amerika yang dibanggakan orang lain. Celana 501, Levi's, bangga. Korea menceritakan bangsanya, hasilnya mereka jualan drakor. Setelah jual drakor mereka jual makanan Korea, rambut Korea, musik Korea. Sampai akhirnya seluruh anak kita lebih mengenal BTS daripada yang lain. Jepang juga sama menceritakan bangsanya, habis itu jualan mobil, jualan motor. Ponorogo mana menceritakan bangsanya terus jualan reok. Nah, ayo duren ngebel. Itu tugasnya Pak Giri. Makanya orang harus tahu standar bangsanya. Sebagai bupati juga nggak boleh terlalu berlebihan membotoi sepak bola. Lah sepak bola itu kan olahraganya orang Eropa yang tinggi besar. Kita ini kecil-kecil, sementara standar lapangannya sama, peraturannya sama. Musuh orang Eropa ya dikepret kita. Terhadap misalnya tinju, sekuat apapun kita tinju, tetap kalah dengan orang Amerika yang posturnya lebih besar. MMA dipiting karo orang Rusia yang kecepet kita. Nah itu pun harus tahu, makanya kita nggak usah ribut-ribut masalah olahraga yang standarnya bukan standar Indonesia. Thailand tahu standar mereka, maka mereka daftarkan sepak takraw menjadi olahraga dunia. Mereka menang, bulu tangkis dia daftarkan Cina menang. Lah kenapa kita nggak daftarkan bentik, gobak sodor, naik keran, loh gitu. Ini hanya persoalan bagaimana kita menawarkan kepada dunia. Jogja ditawarkan laku, Bali ditawarkan laku, Borobudur ditawarkan laku. Bagaimana kita menawarkan Ponorogo kepada orang dunia agar dunia tahu ada Ponorogo. Cerita-cerita halu ditawarkan di sini laku. Ada yang naik langit 70 aja laku. Menceritakan orang bisa memadamkan api neraka aja laku. Ngono sampean ora tahu cerita telogo ngebel baru kelinting, itu ceritakan aja. Karena tombak baru kelinting juga ada. Kenapa tombak baru kelinting ada? Satu-satunya tombak yang kalau diturunkan orang mati karena di situ ada nuklir aktif yang groundnya tidak ke bumi tapi groundnya ke langit. Ini dua kita ini. Kita tidak ada yang ceritakan kok. Mau cerita-cerita Sun Gokong aja bisa laku jadi film. Kita nggak pernah menceritakan perang Kertanegara melawan Mongolia. Mongolia menaklukkan dunia. Habis itu dunia takluk semua sama Mongolia. Tapi ketika Mongolia menyerang Singasari, Mongolia kalah dengan Singasari. Satu-satunya bangsa yang pertama kali mengalahkan Mongolia, bangsa Nusantara. Namanya Singasari. Nggak ada yang cerita. Karena kita malu, rambut kita hitam kita bikin merah. Biar kayak Belanda. Akhirnya tadi LKMD, Lonto Komeng Dase.
Kita nggak, lu sampean tahu nggak? Hazabe, suku yang masih makan kera itu, suara tetak-tetak itu, sekarang menjadi viral di seluruh dunia. Dia laku karena ada yang cerita. Dulu God Must Be Crazy, kehidupan orang-orang Afrika laku keras di seluruh dunia karena ada yang cerita. Ini nggak ada yang cerita. Pak Giri juga nggak pernah cerita itu. Kita punya tokoh legendaris namanya Bung Karno, nggak ada yang bercerita. Siapa sih yang mau cerita kalau bukan bangsa kita sendiri? Cerita-cerita yang lain aja laku. Ya kan? Semua laku, tinggal bagaimana kita menceritakan kepada dunia. Nanam padi aja bisa dijual ke Eropa, orang datang hanya sekedar pengen nanam padi. Saya tahu nggak dulu? Saya ini generasi Pak Giri ini sama 90-an. Musik yang paling terkenal itu musik rock. Musik rock yang paling terkenal dulu namanya Metallica. Konser di Uni Soviet di Moskow, Lapangan Merah. Yang nonton 6 juta orang. Seolah-olah nggak akan pernah terkalahkan. Tapi begitu ada COVID kalah sama BTS. Sekali konser 100 juta orang. Seminggu 4 kali, sebulan bisa kita hitung. Saya hitung selama satu tahun musim COVID. Uang masuk ke Korea sekitar 2.600 triliun dari BTS. Nah kita nggak pernah kok ada yang jualan. Unggah ke situs internasional Ponorogo itu apa? Syuting yang bagus, ujungnya telogo ngebel itu apa? Jual ke Rakitang 10 pasti ada yang datang. Duh, ini kekuatan bangsa. Apalagi sekarang dunia sedang transnasional, sudah bebas, enak karena ada handphone. Kamu pakai ini. Dulu kita menceritakan Afrika aja nunggu flora dan fauna. Ditunggu sehari yang datang Pak Harmoko. Kadang Pak Murdiono lama gitu. Itu lama sekali. Sekarang di sini semua mau lihat apa dunia ada di sini. Mau kadal Mesir, buka. Mau tengu, buka. Mau bokong India, ada di sini. Duh. Ini dunia baru. Dulu kita punya kekasih aja mau apel dimarahi sama mertua. Sekarang tinggal ini video call, udah bubuk yang. Ya kan? Kita dulu kangen sama pacar kita harus ke pasar Legi cari kertas warnanya pink. Mereknya Harvest. Yang baunya wangi sebagaimana bau mawar, jangan bau melati, bau gendruwo. Terus mulai nulis pakai tinta, mulai dari tinta biru, cintaku mengharu biru. Kekasihku, aku merindukanmu. Tak kenapa sejak kepergianmu ke pondok pesantren, mimpi-mimpiku menjadi buruk. Setiap malam aku seperti melihat bayang-bayangmu di sela-sela mimpiku. Tapi setiap aku merindukanmu, yang hadir malah wajah bapakmu. Loh itu dulu begitu kan, wajah bapakmu. Karena aku tahu dia paling benci, aku mencintaimu. Kekasihku, aku masih bisa mencium bau tubuhmu. Karena sebelum kau pergi sempat kau sentuh ujung hidungku. Tahu nggak setelah itu, aku nggak mandi seminggu. Agar bau, lo itu kan dulu itu kan banyak kan. Kartu pos, lewat radio, terkenal. Lama-lama terus cendrawasih burung irian, terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Terus gitu, duitnya masih masuk ke Indonesia karena kertas pabriknya Indonesia. TVRI duitnya masih masuk ke Indonesia. Beli perangko masuk ke Indonesia. Pak Pos duitnya masih dinikmati Indonesia. Sekarang semua ganti WhatsApp. Tinggal gitu. Duitnya dinikmati oleh Mark Zuckerberg, bukan orang Indonesia. Dalam 1 bulan dia bisa menikmati duit kita 200 triliun. Ayo rasakno. Makanya Cina lawan sistem itu. Dia pakai coding dalam negeri. Dia lawan itu semua. Dia lawan Amazon pakai Alibaba. Dia lawan Facebook pakai QQ Run. Dia lawan WhatsApp pakai WeChat. Dia udah lawan semua loh. Kita nggak ada yang benar itu. Ponorogo nggak bio, website sendiri apa gitu. Mulai perkenalkan huruf Jawa sampai nanti orang Indonesia bersepakat coding Indonesia pakai huruf Jawa. Jadi nggak bisa diretas karena passwordnya pakai huruf yang susah. Bangsa Indonesia passwordnya ABCD ya mudah diretas.
Coba pakai huruf Jawa terus Belgedes itu siapa sih ngerah? Ini ketahanan digital harus mulai dipikirkan. Nah di saat seperti itu kita alhamdulillah selesai. Ketika semua punya bangsa, punya suku, Indonesia juga punya bangsa, punya suku, negara punya, kehidupan punya. Sesuatu yang gak pernah kita bayangkan adalah apa? Nenek moyang kita meletakkan sumbu kehidupan yang luar biasa. Apa itu? Mempersatukan puluhan suku, puluhan bangsa, puluhan agama. Di mana bangsa lain gak ada yang berhasil? Yang berhasil Indonesia. Ayo, jajal. Kita punya agama yang kuat namanya agama Hindu. Kita punya agama yang kuat namanya agama Buddha. Bisa dipersatukan dengan Siwa Buddha. Itu kalau nggak Indonesia nggak bisa. Kita punya suku-suku yang berbeda. Tiba-tiba kita disatukan oleh NKRI. Kenapa? Karena kita punya orang-orang cerdas. Mampu menatap masa depan. Yang kebetulan orang-orang itu di awal-awal berdirinya bangsa adalah para ulama, para kiai yang menawarkan konsep bagaimana hidup bersama berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Tadinya konsepnya adalah raja, hamba, kawulo, gusti. Yang kawulo nggak punya hak konstitusi, nggak punya kesetaraan. Sementara Islam mengajarkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Tawarkanlah konsepnya Rasul. Ayo kita hidup bersama. Kamu tetap agamamu, aku tetap agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Kamu tetap sukumu, aku sukuku. Tapi mari hidup saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua para pemimpin harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Akhirnya lahir konsep ra'iyah. Ra'iyah itulah yang sekarang kita kenal dengan istilah rakyat. Orang bisa berbeda apapun tapi hidup saling bertanggung jawab. Kasta tidak ada. Yang tadinya kawulo bisa pidato kulo. Yang tadinya hamba sahaya nggak punya hak kedaulatan apapun bisa pidato saya. Yang tadinya abdi orang Sunda yang tadinya nggak punya hak apa-apa wong abdi bisa pidato abdi mah. Yang tadinya pukulun para dewa turun menjadi ulun di Banjar. Kesetaraan itu ada setelah ikut konsep Ra'iyah. Tidak ada lagi orang aku dari suku ini, keturunanku ini, nenekku ini, nggak ada lagi, semuanya setara. Tukang ngarit bisa duduk bersama dengan pemilik sapi. Itu konsep Ra'iyah dan itu kita nikmati hari ini. Problem laki-laki dan perempuan yang di negara lain nggak selesai, kita selesai semua sama. Laki-laki pengen jadi kepala desa, perempuan pengen jadi kepala desa, sah. Laki-laki duduk di situ, perempuan duduk di sini, sah. Itu Indonesia. Makanya kamu jangan membayangkan model Arab sana itu yang masih sukuku ini, kakekku ini, kami turunan ini. Indonesia udah lewat itu semua. Karena konsep ra'iyah utawa rakyat. Jadi kita bukan people. Kalau people vox populi vox dei, suara mayoritas suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia diktator mayoritas. Makanya enggak bisa khilafah ikhwanul muslimin, enggak bisa hidup di negeri Ra'iyah. Makanya orang-orang yang dikit-dikit kami keturunan ini lewat di Indonesia. Mau jadi bupati nggak ada urusan, pokoknya sementing tadi. Itulah makanya Ra'iyah kalau ngumpul namanya musyarakah. Dikenal dengan bahasa masyarakat. Masyarakat saling melengkapi, saling mengisi. Kiai sholat yang melengkapi sarungnya pabriknya kebetulan punyanya Cina. Maka kita tidak boleh ribut sama Cina. Cinanya pergi kita udo. Ya kan? Kita manusia nggak bisa hidup sendiri. Kita hidup di sini nggak bisa hidup sendiri. Wudu pakai Kiai Mukorobin wudu. Tapi ternyata wudu itu pakai air. Air itu ditarik oleh sanyo dan pipa. Wudunya Kiai Mukorobin disempurnakan oleh pipa sama sanyo. Pipa sanyo produksinya Mas Pion. Maka Kiai Mukorobin ribut sama Mas Pion, kembali padasan. Lu nggak bisa, orang udah nggak bisa hidup sendiri. Ya kan, makanya konsep musyarakah. Nah kalau mau mengambil keputusan, pakailah konsep musyawarah wasyawirhum fil amri. Kalau musyawarah tenggang rasa, tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Maka kemudian lahirlah konsep majelis. Kita mensepakati majelis permusyawaratan
rakyat. Kalau mau ikut musyawarah, terlibatlah di situ, enggak pandang bulu. Mau anak siapa, mau keturunan siapa, pengen jadi lurah, daftar. Enggak ada urusan kamu mau anak itu tukang ngarit, tukang apa, bebas. Pengen jadi bupati, enggak ada urusan kamu anaknya siapa, orang mana, enggak ada urusan. Agamamu apa, daftar ke KPU. Pengen jadi DPR, daftar, mbuh keturunannya sopo. Enggak ada orang nanya, kiri ini turunannya siapa, enggak ada orang nanya. Pokoknya banyak daftar, prosedur daftar. Setelah itu cari teman sebanyak-banyaknya. Enggak punya teman, beli. Enggak apa-apa, asal jangan ketangkap polisi. Yang dicari Pak Polisi kan money politik. Ya jangan sebut money politik, sebutlah uang bensin. Kalau diterima masjid sumbangan, kalau terima kiai bisyarah, udah selesai. Aman. Udah Pak Kiai apa Pak Kiri juga nggak dosa, Bu Wakil juga nggak dosa, polisi tentaranya juga nggak dosa, wong namanya beda. Nyari money politik nggak ketemu Pak, adanya uang bensin. Sodako. Lah itu. Nah yang nata dulu itu para wali, makanya konsepnya menjadi wilayah teritorinya. Wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI, menempati di NKRI, nggak boleh lupa sama para wali, tapi walinya wali Indonesia, bukan wali yang jauh-jauh di sana itu. Iya no. Wilayah al-wali al-wilayah, wilayah itu yang jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya pakainya Pancasila. Tertinggi tetap Tuhan. Itu coba udah Tuhan yang tertinggi. Manusia nggak ada kalau nggak ada Tuhan. Yang tertinggi adalah ketuhanan. Setelah urusan Tuhan, kedua urusan manusia. Dunia ini bergerak karena ada manusia, bukan karena jin, bukan karena malaikat. Manusia bergerak semua karena ada manusia. Ayo coba, dunia digerakkan apa? Oleh manusia. Kepala kita menggerakkan hidup seperti apa? Di atas kepala kita ini menggerakkan pabrik topi, kaya semua triliunan. Rambut kita menggerakkan pabrik sampo, pabrik kondisioner, pabrik potong rambut, salon, semua lahir dari sini. Kemudian dari rambut juga melahirkan pabrik peditok, pabrik serit, pabrik sisir, kumpul semua di sini. Muka kita menggerakkan dunia. Ada pabrik skincare, di bawahnya ada pabrik alis, di bawah alis ada pabrik Ishido, di bawahnya lagi ada pabrik idep, ini maskara. Bawahnya ada pabrik kalau pengen merubah warna mata, pabrik Softland. Di depannya ada pabrik kacamata, ada dokter mata, ada rumah sakit mata, fakultas kedokteran mata, ada semua. Bawahnya ada pabrik blush on. Bawah lagi ada pabrik cabut hidung. Ada pabrik lipstick, ada pabrik odol, ada pabrik sikat, giginya monyong, pabrik behel. Di bawah sini ada pabrik gerak semua, ini dunia baju. Di sini ada kalung, ada liontin, di sini ada pabrik potong kuku, ada pabrik manikur pedikur. Ada pabrik cincin, ada gelang, ada jam tangan 11 miliar punyanya Sahroni. Ini hidup semua perusahaan dunia, coba ayo. Belum ke bawah. Itu manusia semua, udel, bawahnya puser. Oh itu duitnya gede lagi kalau bawa puser itu. Lihat pabrik celana, pabrik katok luar, katok dalam. Dari mulai merek T sampai model T sampai segitiga. Ada yang bolong-bolong warnanya biru mereknya Sony dulu. Ada Bontek, macam-macam. Bawah paling ujung namanya Silet, nih coba. Dan namanya Dubur, dari situ melahirkan pabrik WC. Mulai merek Toto sampai American Style sampai Jumbleng karena itu semua. Ya coba pabrik Pampers nggak bisa keluar, ada pabrik Dulcola terlalu lancar, pabrik Intrustop diapet, duit semua sampai hitung. Ayo sampai nggak pernah ngitung manusia makanya miskin. Sampai ngitungnya wedhus tok ae mlakno rapat sugih. Coba sampai hitung manusia kaya sampean. Dari kaki menghasilkan pabrik kaos kaki, pabrik sepatu, pabrik sendal sanane. Belum lagi yang masuk menggerakkan dunia. Loh itu bab
Menungso, tapi manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan. Maka konsep ketiga yang kita ambil adalah persatuan. Manusia nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa. Makan aja doanya Allahumma barik lana. Makanan yang masuk menggerakkan sawah, sawah menggerakkan pabrik pupuk, menggerakkan penggilingan padi. Begitu dimasak menggerakkan pabrik kompor, pabrik gas, ada pabrik rice cooker. Begitu kita masak, kita nikmati, ada pabrik bumbu, yang nanam padi, nanam macam-macam. Sampai akhirnya kita punya garam di pesisir-pesisir. Setelah itu kita makan, makan anggur merah, anggur hijau, bukan dari Indonesia. Itu dari New Zealand, dari Amerika, dari Cina, pasti impor, melibatkan negara, menunjuk menteri perdagangan, eksportir, importir, kesepakatan bill of lading, letter of intent, berarti ada kesepakatan obligasi terkait bank devisa New York punyanya Rothschild, Rockefeller. Ayo mau apa sampean? Makanya bariklah. Manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan. Agama aja butuh persatuan. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sing dikersake dadi apik karo Allah kayak ngerti urusan agama. Khairon nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau baik pasti bareng. Kita ini ngaji ini baik apa enggak? Tapi kelihatan baik, yang paling baik siapa? Ya ini kiainya. Tapi kiai nggak bisa kelihatan baik ke sini kalau nggak diundang. Terus asik ngundang di WA sama Pak Giri, ya udah saya berangkat. Kalau gitu baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa, saya nggak datang panitianya jelek. Loh itu dua aja ribut, apalagi kalau sampean ikut, saya yang baik ya, lah kenapa mau datang? Kalau kami nggak ada yang datang, ini bukan pengajian lah, apa cek sound. Lah kata tukang tenda, yang baik ya kami kiai mau pasang tenda. Kalau tendanya tadi tak buka semua udah buyar. Padahal biasanya yang masang tenda sholatnya juga nggak terlalu rajin. Tukang son ya kami kiai yang baik, son tak pateni ya buyar. Cari panitia orang tak bayar. Baik nggak pernah berdiri sendiri, makanya manusia nggak bisa hidup tanpa Tapi persatuan juga nggak ada kalau orang terus mentang-mentang benar sendiri, merasa terbaik, kami yang terbaik, nggak bisa. Orang harus punya derajat yang sama. Kalau mau ada persatuan, maka penopang persatuan adalah hiduplah berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Maka penopang persatuan adalah kerakyatan, konsep hidup setara, egalitarianisme ada di situ. Tapi orang juga nggak mudah, makanya orang nggak bisa menopang persatuan kalau dia kami keturunan terbaik, kami suku terbaik, kakek kami lebih baik daripada kalian, kami satu lebih baik daripada kalian 70, itu nggak bisa. Orang-orang itu pasti merusak konsep kerakyatan. Makanya kerakyatan nggak bisa kalau orang hatinya kotor. Orang bisa menganggap orang lain setara kalau hatinya bersih, penuh nilai ketuhanan, penuh kasih sayang. Hati yang jernih dan penuh nilai ketuhanan adalah hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Maka hikmah Indonesia adalah hikmah yang setara. Hikmah yang indah. Ndak kok hikmah terus sakarpe dhewe. Kami memadamkan api neraka. Yo ora iso ngono kuwi, Kang. Pakai kami lebih baik nggak bisa. Hikmahnya setara, duduk bareng sudah. Nah orang dengan hikmah yang nggak jernih, dengan hati yang kotor nggak bisa diajak bijaksana nggak bisa karena dia pasti mikirin dirinya sendiri, nggak mau mikir orang lain. Makanya setelah dipimpin oleh hikmah akan menghasilkan kebijaksanaan. Orang ngebel jadi bupati yang dipikir ngebel tok, yang dipikir itu bukan bijaksana, itu bijaksini. Makanya bijaksana itu penting karena konsep kesetaraan. Orang yang bijaksana bisa diajak musyawarah. Karena apa? Menganggap orang lain sederajat. Tapi kalau orang lain dianggap tidak sederajat sama dia, nggak bisa diajak musyawarah, pasti menang-menangi dewe. Setelah musyawarah perwakilan. Orang kalau menang-menangi dewe merasa terbaik, nggak mau diwakili, maunya mewakili. Sementara rakyat ya kadang mewakili, kadang diwakili. Maka orang seperti itu hanya mau mewakili. Maka hati-hati dengan hikmah model baru yang hanya mau mewakili itu.
Sudah diberhentikan jadi ketua RT, bikin RT baru lah, itu nggak mau perwakilan. Dan itu baru tercipta keadilan, al-adlu wa syai'in fi mahal, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makanya Pancasila ini adalah konsep hidup masa depan dunia. Makanya pernah ditawarkan Bung Karno di tahun 60 di sidang tahunan PBB. Ketika Timur Barat ribut, Bung Karno menawarkan Pancasila. Amerika bukanlah bangsa yang baik karena mendalangi perang dingin di mana-mana. Berarti falsafah negaranya tidak baik. Berarti Declaration of Independence tidak baik. Rusia juga mendalangi perang di mana-mana. Berarti falsafahnya nggak baik. Berarti manifesto komunis nggak baik. Wakililah kami pakai Indonesia, pakai Pancasila. Puluhan suku bangsa agama bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ganti falsafah kalian dengan Pancasila. Loh, itulah namanya Indonesia. Makanya ada hari kesaktian Pancasila, di mana Pancasila bisa diterima oleh semua golongan, oleh semua agama, oleh semua suku, dan kita di situ sudah maju, tinggal melanjutkan ke depan ini mau seperti apa. Loh, saya ngaji sengaja pakai bahasa Indonesia karena di samping saya ada Pak Bupati, Wakil Bupati, biar orang tahu seluruh Indonesia dengan bahasa Indonesia. Aku lek basa Jawa tok ngono, Jawa tok sing ngerti. Ini kan tak donya ro iki. Ya ini makanya tak sengaja pakai bahasa Indonesia sampean ya. Lah itu, saya karena ini yang nyuting bukan dindi. Lah kita pakai Pancasila, makanya hari ini ada hikmah yang aneh-aneh itu saya sedih. Kitanya iya. Wong duwe hikmah kaya ngono, jelas hikmah masalah. Kita ini betul. Kakek kami, lu iki apa meneh? Ngono Gus Mukarrabin aja meneng ae sampean. Enggak boleh. Santri Indonesia ini masalah kalau dibiarkan seperti itu. Kita ngajarkan wudu, kita ngajarkan takut neraka, sana mengajarkan malaikat disurati. Lah itu piye? Rusak Indonesia itu lama-lama. Hikmahnya karena apa? Hikmah yang tidak tertata. Untung Gus Mukarrabin paham kayak gitu. Sing urung paham kan isih luwe oke itu mana sing paham. Ini. Sing paham malah cak gemblung-gemblung ini gitu ya kan. Sedih saya. Kroso anak-anak ini punya rasa walaupun tidak punya kadang memahami iki piye. Ning kroso ono masalah. Negeri rasa Ponorogo niku. Negeri rasa. Cah-cah laskar ngene iki, cah-cah sing dianggap wong kiwa nih, wong ireng-ireng nih. Duwe rasa. Iki ono masalah bangsaku kalau yang kayak gini dibiarkan. Ngono lho, makane terus gawe acara. Wis aku budal. Kau kandani Pak Giri, ayo budal. Ya itu, kenapa penting kayak gini? Kadang sing wis kadung enak gak krasa nek ono masalah. Makanya alhamdulillah tinggal harapan kita adalah apa? Ibu-ibu inilah tiang negara. Tiang negara itu sampean itu. Makanya alhamdulillah kalau yang datang ibu-ibu luar biasa. Saya senang karena ini tiang negara. Karena masa depan hidup itu tergantung perempuan. Almar atau imadul bilad, idza sulukat sulukal bilad, idza fasadat fasadal bilad. Karena kuncinya di sini karena ini yang melahirkan anak. Laki-laki cuma nanem tok. Tapi baik buruknya generasi berikutnya terserah ini. Loh iya kan? Terserah perempuan ini mau apa? Makanya perempuan dianggap sawah sama Allah. Nisa hukum harsul lakum, sawah itu untuk nanem. Makanya sawah itu ya kudu tahan, ditanami 9 bulan kudu tahan. Lah bapak-bapak wong nanem ya kadang mang menit wis wong nandur. Tapi pemilik sawah gak boleh melupakan sawahnya. Kalau pengen sawahnya bagus jangan terlalu banyak rumput, jangan terlalu kotor. Makanya kalau seorang perempuan kok sudah mulai jerawatan, tugas suami memberikan skincare. Ya iya harus itu, nggak boleh sawah kok sampai rusep itu nggak boleh. Pemenang digadekno ora oleh. Urus pengen punya gelang, tukokno gelang, pengen baju bagus, belikan baju bagus. Biar perempuan itu bangga dengan dirinya bahwa perempuan siap melahirkan anak-anak yang hebat. Lho nggih, sing lanang kon ngrungokno.
Yang kedua, sawah itu nggak boleh kering, harus banyak pupuk, air cukup, banyak pupuk. Maka laki-laki harus siap menjadi pemilik sawah yang menyiapkan pupuk, menyiapkan air. Maka perempuan tidak boleh sampai nggak punya uang, kudu nyekel duit. Tugasnya wong lanang golekno duit wong wedok. Jangan sampai perempuan pengen bakso kok lambene garing melet-melet. Anak ngileran, jangan. Maka laki-laki punya tanggung jawab menyenangkan perempuan dengan apa? Kasih dia uang. Makanya laki-laki mencari nafkah. Lo ngono. Yang kedua, perempuan ini sawah nggak boleh dibakar. Sawah kalau dibakar tanamannya mati. Maka sebagaimana perempuan adalah sawah, nggak boleh dibikin sakit hati. Bahagiakan dia. Loh ini nggak pernah disampaikan terus terang. Bahkan Kiai Mukorobin aja kayaknya nggak pernah menyampaikan ini. Kenapa yang kayak gini nggak pernah disampaikan? Karena memberatkan laki. Sementara kiainya laki. Las apa? Ini fikih kudu diakoni. Ini fikih kiai. Makanya kiai itu mana ada kiai cerewet sama istrinya? Nggak ada, yang cerewet istrinya pada kiai. Ya, karena perempuannya nggak boleh dibikin sakit hati dan panas hati. Ngono tok. Iya. Saya loh tadi tanya Pak Giri, kenapa gue sudah nggak ngerokok? Saya nggak alasan apa-apa. Aku wis gak oleh karo bojoku, wis. Loh kenapa nurut? Ini bukan masalah nurut. Dia membesarkan anak, aku wis gak ro anakku gede. Dia mencintaiku dengan apa adanya. Wong dhek njaluk rokok aku gak nurut. Aku ngono to. Oh, iya. Iya, saya nggak ngerokok memang. Karena dia cerewet. Kalau dia nggak cerewet, ya ngerokok. Lah ya, makanya perempuan laki-laki ini harus pinter meredam kemarahan wanita. Kalau wanita marah dari dulu mah wanita hobinya marah, udah biasa. Karena jadi wanita itu susah. Saya pernah jadi perempuan dan gagal. Kula nek dadi wong wedok gagal lho. Kula mulai ngaji niku nggih. Bojo kula niku rumahe berantakan. Bojo kula protes. Kula protes, "Oh, mau berantakan ngene ya anakmu, Pak." Lah ora anakku anake sapa? Lah makanya jangan protes, jangan ribut. Sekali-sekali jadi perempuan. Iya aku yo. Iya, jadi perempuan. Iya, hitam di atas putih. Saya tanda tangan Pak Bupati. Saya Ahmad Muafiq tanda tangan atas nama suami akan menjadikan serangkap sebagai istri. Tanda tangan. Iya, pakai materai. Iya, 10 malam, jam 2 malam lah istri saya tak suruh pergi. Kamu pergi sana. Tak kasih duit 10 juta, makanlah sesukamu. Saya akan menggantikan posisimu jadi perempuan. Gini aja kok repot. Waktu bangunin anak, gak bisa saya ternyata. Nak bangun, gak ada yang bangun. Nah, akhirnya tak jiwit, saduk saya itu. Akhirnya tak kepuki malah, nangis medun, ada yang medun gue pempes, ada yang apa. Wayai adus tak semproti, kepanasan nangis. Akhirnya wayai makan, kejedan puluhannya, dilepehno. Waktu sekolah saya nggak ngerti sepatunya yang mana, wong sepatu ini cilik loh, ini sepatu rasa sekolah akhirnya. Mak Kunti, mbakku mana? Nangis, pede masih wong baru nangis tak. Begitu jam 9 pagi, rumah udah penuh coretan, lipstik mak nih bikin gambar rumah. Waduh kepala pusing udah mulai, jam 11 ada yang di bawah meja. Saya mau telepon istri, harga diri. Akhirnya udah tak biarin sampai pusing, akhirnya 12:30 saya udah nggak tahan. Dek pulanglah, assalamualaikum, nyerani ya pulang ya. Akhirnya begitu dia pulang tak pegang tangannya, tak cium 7 kali sudah, tak anggap tawaf. Semenjak itu saya nggak pernah lagi marah sama istri, udah biarin aja. Ngaduh, nah gitu aja minta rokok, berhenti saya nggak nurut. Jadi pernah saya ini. Iya, makanya jangan macam-macam saya. Saya pernah ngalami dan gagal. Makanya saya selalu berusaha meredam kalau istri saya marah. Pernah satu ketika tak ajak kawinan, tak suruh dandan. Pagi coba anti. Lu ajane perlu wong wedok ayu lho. Lho Dik, iku lho ana wedok ayu to. Sopirku tak krono Pak Giri. Lali nek gawa bojo begini. Dijambak kok mburi aku diciwit ngene iki.
Mate aku blaen. Aku lah ngomong lapo mau. Arep muni aku gak ya wis kadung ngomong. Iya apa? Perempuan seperti itu masih dilihat. Cantik gak? Iya. Pakai baju apa? Merah. Kacamatanya di mana? Di ubun-ubun. Wong kacamatanya yang bun-bunan, rambutnya apa? Akhirnya saya itu ya Allah, AC mobil panas, Alphard itu panas rasanya. Gitu ya, perempuan sudah tersembunyi masih dilihat. Mau bilang enggak ya gak mungkin. Akhirnya saya iya, aku bisa lihat perempuan tadi. Iya tapi kan iya, aku laki-laki bisa melihat perempuan cantik setersembunyi apapun. Karena kalau aku nggak bisa lihat perempuan cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Yalah, apa itu? Kendor itu loh, ya yang penting lego. Masih muni gombal tapi ucul iki jiwitane iki. Gombal tapi lepas. Makanya para bapak kalau punya pacar, punya istri kok beanan sama mantannya nggak usah marah. Senajan warok wis ojo nesu. Kalau istri kita beanan sama mantannya kita bilangin aja, aku lihat kamu beanan sama mantanmu. Enggak. Iya. Enggak. Iya aku lihat. Enggak apa-apa kalau kamu masih rindu mantanmu, rindu kan. Kalau kamu masih belum bisa melepaskan mantanmu, hadirkan dia dalam mimpimu. Jangan dihapus mantan-mantanmu dari hatimu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Wah, kan gitu Bu Abu piye? Iku barek iku lagi lanang. Lah iya tak ulangi. Lego. Lah ya, dulu awal-awal itu, awal-awal nikah saya kehilangan peci. Nah terus nyari-nyari peci gak ketemu. Istri saya ikut nyari, ketemulah wadah peci. Padahal wadah peci saya itu istrinya bukan peci, isinya surat dari seluruh perempuan sebelum dia. Matek dipegang, dibuka situ-situ, apa ini? Apa aku yang ngono wis kaya semunyuk ketulup wis ora iso ngomong. Apa ini ternyata aku bukan yang pertama. Iya. Tapi kenapa banyak sekali? Ya karena aku laki-laki yang layak dicintai wanita. Iyalah Dik, kamu jangan membayangkan aku adalah kamu adalah perempuan pertama di hatiku. Karena aku juga gak pernah membayangkan aku laki-laki pertama di hatimu. Seusiaku dan seusiamu pastilah banyak yang saling mencintai. Karena kita laki-laki dan perempuan yang layak diperebutkan. Kita berebut, dunia berperang memperebutkan kita. Seperti padang Kurusetra memperebutkan kemenangan Kurawa Pandawa. Tapi sekarang perang itu berhenti. Kenapa berhenti perang itu? Karena kamu pemenangnya. Ya udah selesai lagi ya gitu. Ono ilmune ngono iku. Lha mulane laki-laki itu dikai bekal gombal supaya menangkan hati perempuan. Oh, lho sampluk pendekar ngene. Dacari warok. Nggih, wong Ponorogo wedi karo sing wedok makira ngingu gemblak. Ya itulah kita punya negara, kita punya bangsa, kita punya Pancasila. Alhamdulillah ngaji sore hari ini di antara kelebatan hujan, berkah yang luar biasa, teko disambut udan. Semoga-moga Pak Giri sehat, Bu Wakil Bupati juga sehat, bisa memimpin kita semua. Dan nanti pada akhirnya Ponorogo tetap menjadi kabupaten terdepan. Dan bisa memberikan kesejahteraan buat kita semua. Dan bangsa ini adalah bangsa yang akan kita jaga sampai anak cucu kita nanti dan kita wariskan. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama wa kafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bikmatika wa nasrina rahmatak wa dzakirna wa nasina dzikram ya Allah ijal aulatana dzurriyyatana dzurriyyah Ponorogo ya Allah alil ilmi alil khair al ibadah rasul maqasidana maqasidana akhirana sekon halal man wasilna baina ummatina masyayikh wajibul masyayikh Ponorogo ya Allah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa bi'afwanhum Allahumma takhrim najrum la taftina ba'da mawfina wa Allahumma ajil qabr muratan min adil jilan Allahumma ajil rahmatan wa jamin qubna rahmatur rasulullah fi haqqina min najil rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadil jannati rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah khususan ila hadrati